resign keluar kerja demi jadi store host Bobokoh Snack. Nah, jadi kita nih pengen ngobrol-ngobrol nih tentang store host kalian masing-masing nih, dari store host Bandung Selatan sama store host Bandung Tengah. Bandung Tengah. Oke. Nah, tapi sebelum kita mulai ya, aku pengen tahu nih dari nama sama identitas dan ini masih mulai dari Teh Rizka. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya store host Bandung Selatan, Rizka Juliana. Alamat di Komplek Bojong Melaka Indah, Blok C3 nomor 44, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung. Instagramnya Bobokoh Snack Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ocha dari store host Bandung Tengah. Alamatnya di Jalan Cipare Tengah nomor 4, Cibaduyut, Bandung. Untuk Instagramnya Warung Cemilan ID. Oke, kita langsung aja ya, kita tanya jawabnya nih. Iya. Kapan sih memulai menjadi pembisnis dan sudah berapa lama? Silakan. Kalau untuk berbisnis ya, dari tahun 2012 saya ngejual pakaian, kosmetik dan lain-lain. Dan untuk gabung di Bobokoh Snack itu tahun 2016. Sebenarnya dari sejak sekolah sudah mulai berbisnis, kurang lebih tahun 2011. Untuk mulai Bobokoh Snack, dulu Jang Daniel itu tahun 2016. Motivasi apa sih yang membuat Teh ini terjun ke dunia bisnis? Pertama mungkin karena kebutuhan. Terus kedua, dari bisnis bisa belajar untuk mengatur keuangan, mengatur segalanya lah. Soalnya kalau dari bisnis kan bisa kita sendiri gitu, jadi bosnya sendiri gitu. Sebenarnya lebih ke hobi sih, dari dulu emang suka berbisnis. Hobi yang jadi Iya, Iya. betul. Oke. Ceritakan suka dan duka selama menjadi pembisnis itu bagaimana? Dan seperti apa sih cara menyikapinya? Suka dukanya dalam berbisnis banyak. Kalau kadang kan banyak komplainan, ada konsumen yang bikin gemes, kesel atau kayak gimana gitu ya. Tapi dari situ ya kita bisa lebih belajar sabar, bertanggung jawab juga gitu dalam pekerjaan dalam berbisnisnya. Terus kalau sukanya sih jadi banyak temen, banyak saudara gitu kan dari konsumen banyak di luar kota gitu. Senangnya. Kalau dari Teh, Dari berbisnis kan kondisinya tuh stabil, kadang naik turunnya. Kadang kalau misalnya lagi rame, kalau misalnya lagi turun gitu. Cuma kan tetap positive thinking aja. Kalau misalnya lagi turun, oh berarti Tuhan lagi ngasih kita waktu buat istirahat, buat fokus ke hal-hal yang lain gitu. Tapi kalau lagi rame ya tetap aja syukurin, jalanin. Gitu. ceritakan kisah menarik sebagai ibu rumah tangga dan menjadi Bobokoh Snack. Kisah menarik jadi ibu rumah tangga sama store host itu sama aja sih sebenarnya mah ya. Siklus kehidupan dalam mengatur kehidupan juga sama. Kalau dari rumah tangga mengatur apa itu teh keluarga gitu. Nah kalau misalkan dalam store host mengatur keuangan lah, produk lah, konsumen juga kayak gitulah. Lebih ke manajemen waktu. Terlebih lagi waktu pas lagi hamil, itu waktu pas lagi banyak orderan, packing sambil hamil udah biasa. Terus apalagi sambil pas udah ngelahirin sambil menyusui, sambil packing kayak gitu, sambil ngurus-ngurus gitunya. Bagaimana sih cara memanage waktunya antara ibu rumah tangga sama store host? Abi wae. Untuk mengatur waktu ya, biasa kan bangun tuh harus subuh ya. Terus dari situ kita beres-beresin dulu pekerjaan rumah tangga gitu. Mungkin lah beresnya sekitar jam 2 jam lah mungkin kalau untuk rumah tangga. Nah dari situ baru kita mulai inilah dasar untuk berbisnis gitu, buka HP, buka komputer kayak gitu. Tapi kalau bekerja di rumah itu ya nyantai. Bisa sambil berbisnis, bisa sambil memperkerjakan pekerjaan rumah tangga yang lain gitu kalau misalnya ada yang belum beres kayak gitu. Tidak sesulit itu sebenarnya mah. Karena menjadi store host Bobokoh Snack itu cukup fleksibel ya, untuk waktu berbisnis dan waktu menjadi ibu rumah tangga tuh sama sekali nggak terganggu. Jadi selain kadang bisa sambil bersamaan gitu. Dari kapan sih awal mula kenal produk Jang Daniel
menjadi bobo snack itu dari kapan sih mulai malu gitu? Dari awal kenalnya itu ya dari si bos tuh jualan kosmetik pertamanya teh. Dari situ tuh dia ngupload produk seblak Jang Daniel. Dari situ aku nyobain tester dulu. Dari situ nyobain lah jadi reseller, dropship kayak gitu. Kesini jadi agen karena lihatlah dari setiap hari penjualannya. Terus kesini juga tiap per bulannya itu bisa lah buat jadi distributor. Langsung aku naik di distributor sampai jual motor kayak gitu. Waktu itu pas lagi sama sih jualan kosmetik juga ya ke Koko. Pas waktu itu Koko posting kayak seblak gitu masih kemasan plastik. Kan emang suka pedas tadinya buat konsumsi sendiri, cuman pas dicobain enak, terus kayaknya bagus buat jualan. Dicobain ke teman-teman dijualin, pada responnya cukup bagus. Terus posting, alhamdulillah naik. Ternyata berpotensi nih buat jadi bisnis gitu. Mulai coba jualan sampai laku banyak. Udah aja waktu itu nyoba resign karena emang jadi store host juga udah inilah gitu sebenarnya. Tapi sebelumnya Kerja. Waktu itu pas jadi kasir di supermarket, malah beberapa konsumen supermarketnya tuh tahu aku jualan, jadi kadang suka beli ke aku gitu. desain jadi salah satu snack. Iya buat gitu. Kenapa sih memilih Jang Daniel atau bobo snack ini untuk menjadi pilihan bisnis sampai sekarang? Karena pertama, bobo snack itu punya kemasan yang praktis, yang elegan, harga pun ekonomis. Terus dari soal rasa pun menjanjikan lah, bikin orang ketagihan kayak gitu. Terus banyak juga macam-macam produk dari bobo itu. Bisa meningkatkan penjualan karena banyaknya macamnya itu kayak gitu. Menjanjikan lah pokoknya mah. Produknya unik, cita rasa khas tanah Sunda tapi dikemas dalam kemasan yang menarik. Jadi menurut saya potensi pasarnya sangat bagus. Kalau untuk penjual bobo snack itu udah kemana aja sih penjualannya? Udah sampai ke luar negeri juga, ke Jepang, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Malaysia, ke Singapura. Banyak sih. Udah sampai ke luar negeri aja kayak gitu. Selain ke Nusantara, ke luar negeri juga ya sama kayak ke Hong Kong kayak gitu, Taiwan. Justru kadang lebih ramai pasarnya Di luar negeri? Hong Kong, Taiwan, Ya. iya di luar negeri kayak gitu. Dibandingkan di Indonesia. Tanggapan Helotis sama Teriska nih tentang persepsi orang yang atau konsumen kalau Jang Daniel itu berubah jadi bobo snack brandingnya. Ya mungkin karena dulu itu kan bobo snack itu cuma seblak doang ya. Terus ada varian rasanya kayak seblak cikur, rumput laut sama daun jeruk original juga. Nah kalau sekarang kan nggak ada ya itu rasa yang kayak gitu. Terus dari kemasannya juga kan lebih beda, lebih bagus sekarang gitu. Terus kalau sekarang itu banyak variannya lah dibandingkan dulu gitu. Sebenarnya sih emang kadang suka ada juga kayak konsumen yang dari dulunya suka order Jang Daniel, sekarang kenapa pas mau order jadi ganti kemasan gitu. Karena emang dari varian juga kan sekarang lebih banyak. Cuman kita tetap jelasin cita rasa tetap sama kayak gitu. Pengalaman unik apa saat menjadi stokers bobo snack? Pengalaman uniknya dapat reward, terus dapat penjualan terbaik tahun 2020 juga sampai aku jualin motor buat jadi star host gitu. Pengalaman uniknya pernah jadi star host terbaik, dapat iPhone sama resign keluar kerja demi jadi star host bobo snack. Tapi bukan berarti nggak bisa fleksibel jadi kerja sambil berbisnis bobo snack ya. Cuman waktu itu karena emang berbisnis bobo snack aja udah menjamin. Per bulan itu berapa sih bungkus paling sedikit yang terjual dan paling banyak yang terjual? Paling sedikit paling sekitar 2.000. Nah untuk paling banyak 4.000 sampai 5.000 piece. Kurang lebih sama, rata-rata 2.000 sampai 5.000-an piece lah pasti kejual tiap bulannya. Berapa sih omset rata-rata per bulan perusahaan dari Storos? Kalau lagi sepi mah sekitar 20 sampai 30 juta. Kalau lagi ramai-ramainya mah 40 sampai 50 juta. Nah, kalau lagi bener-bener ramai pisan 50 sampai 60 juta ada lah. Kayak gitu.
Sama sih puluhan juta. Susah nggak sih jadi stop masuk buku snack sambil jadi ibu rumah tangga? Nggak susah, mudah-mudah aja. Malah enaknya gini, kita berbisnis sambil di rumah itu kita bosnya sendiri gitu. Jadi simple. Jadi lebih fleksibel sih, nggak susah nggak. Jadi untuk pengaturan waktu kan fleksibel, terus jadi hiburan juga buat yang biasanya kan yang namanya ibu rumah tangga tuh kehidupannya tuh monoton, paling jadi bersih-bersih kayak gitu, ngurus anak, ngurus suami. Kalau berbisnis kan jadi ada hiburan tersendirinya. Masukan untuk pebisnis pemula yang join jadi seorang pebisnis. Masukannya buat pebisnis pemula, jangan ragu lah gitu ya untuk memulai bisnis. Apapun juga harus dimulai dari hati. Jika hati udah berjalan, semuanya pun menjadi lancar insya Allah gitu. Pokoknya jangan pernah menyerah meskipun lagi sepi, lagi ya nggak ramai seperti biasanya kan. Kalau awalan wajar sih ya. Pokoknya tetap aja positif. Pokoknya jangan menyerah. Ya, konsisten. Kiat sukses menjadi ibu rumah tangga dan setelah masuk buku snack. Kiat-kiatnya apa? Kalau kiat-kiatnya itu jangan pernah menyerah, harus selalu yakini aja apa yang kita jalanin gitu, selalu berpikir positif kayak gitu. Berpikir positif, jangan menyerah aja. Dan selalu melibatkan apapun itu dengan Allah kayak gitu. Iya. Masukannya untuk buku snack agar terus berkembang. Masukannya untuk Bobo Snack lebih berinovasi lagi, lebih berkreatif lagi dengan beberapa macam produk yang baru kayak gitu. Sebenarnya dari pertama berdiri juga Bobokoh Snack memang sudah sangat berkembang, cuman sarannya minta dibanyakin aja buat pelatihan kayak store host kayak gini gitu. Apa sih yang ingin disampaikan kalau ada IRT ataupun ada pebisnis yang lain yang ragu untuk menjadi store host di Bobokoh? Jangan pernah ragu, pokoknya jangan pernah menyerah. Untuk awalan pasti nggak akan rame gimana, cuman dari potensi pasarnya Bobokoh Snack udah bagus, pasti kedepannya pasti akan sangat berpotensial. Iya, lebih rajin-rajin posting-posting aja sih kayak gitu. Lebih mengedukasi ke konsumen kayak gitu. Biar orang-orang tuh kan tertarik kayak gitu.